Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Dr. Kurniasi Mufidayati, Ketua BPKK beserta seluruh jajaran yang luar biasa terus mengadakan acara-acara dari waktu ke waktu, baik ada pilkada maupun gak ada pilkada. Terus acara tentang kegiatan keluarga ini diselenggarakan. Apalagi dalam hari ini alhamdulillah kita sangat berbangga dan bahagia bisa juga dihadiri oleh Bunda Zainab, istri Ketua Majelis Syuro PKS, didampingi dengan istri sekretaris Majelis Syuro, Bunda Intan. Jadi bukan cuma KMS-nya saja yang begitu soulmate, begitu chemistry dengan sekretarisnya, kita lihat juga bunda-bundanya ini juga luar biasa. Juga saya alhamdulillah bisa hadir juga bersama istri ya, Ibu Lili Wahidah, yang dari beliau alhamdulillah saya dikaruniai 6 orang anak putra dan putri. Juga hadir Ibu Latifah, istri Ketua Fraksi PKS Dr. Jazuli Juwaini. Juga hadir ini banyak lengkap rasanya, ada istri para kepala daerah ya, aleg-aleg yang kemarin berjuang maupun yang jadi ya Allah takdirkan jadi, bahkan ada yang milenial ya, Nusaibah ya. Alhamdulillah. Ya biar ini saya sebutkan lah ini biar semuanya juga pada kenal karena ini juga konstituennya, saya kira konstituennya di sini ya. Yang saya hormati, saya banggakan juga tadi Tengku Iwan, beliau mewakili Ketua DPW karena Ketua DPW-nya ada hal yang tidak bisa diwakilkan. Juga Ketua DPD beliau Pak Dadang, sekarang Wakil Ketua DPR ya? Apa Ketua DPR? Enggak. Oh, Ketua Fraksi. Iya. Di sini hadir Ketua BPKK Banten, Ibu Haja Sinta, ya, dikenalin ini jangan dewan juga janjiannya. Iya. Mana Ibu Sinta ini konstituennya di belakang. Juga Ibu Tifa, istrinya Pak Najib. Wah, ini istri Wakil Bupati Serang ya, Pak Najib ya. Pak Najib nggak hadir. Oh iya, salam saya buat Pak Najibnya. Juga Ibu Anissa Rahmawati, istrinya Kang Agis, Nur Agis belum ya. Ini ada aleg se-Tangerang Raya, Ibu Andi Cutmutia, oh iya Provinsi. Ibu Dr. Paramita Mesayu, iya. Tadi Nusaibah Jazuli MBA ya. Dan Ibu Yeni Kusumaningrum, izin ya. Ibu Dr. Sinta Wahyuni yang kemarin berjuang. Oh Ibu Ruhama Ben, alhamdulillah ini luar biasa keluarga-keluarga tangguh ya. Selamat Hari Ibu, dan saya sampaikan melalui satu pantun yang sesuai dengan tadi temanya ya. Pergi mendaki ke Gunung Merbabu, melewati rute yang amat berliku. Selamat memperingati Hari Ibu, perjuanganmu adalah inspirasiku. Ya. Saya kira kita semuanya tidak akan bisa melupakan kehadiran seorang ibu, ya, di mana ibu kita yang sedemikian berjerih payah dalam membesarkan kita, bahkan sejak dari kandungan dengan kesabarannya, beliau sedemikian rupa mampu ya membesarkan kita di kandungan. Setelah keluar lebih-lebih lagi gerakan kita sudah lebih aktif sehingga
banyak hal yang mungkin harus tenaga ekstra yang beliau juga keluarkan. Jadi saya nggak terbayang, istri saya tadi sampai 6 orang anak, bagaimana, dan jaraknya itu dekat-dekat. Ada yang baru setahun dan 2 tahun punya anak lagi. Jadi kebayanglah bagaimana saya membayangkan sulitnya seorang ibu. Ya, kalau ibu saya punya keteraturan. Saya berjarak dengan kakak saya, kayak 5 orang anak. Ayah saya ini 5 orang anak, bersaudara. Saya 5 bersaudara. Dan jaraknya udah jelas karena 4 tahun punya anak. Jadi memang sudah punya perencanaan yang matang mungkin ya. Tapi saya dan istri belum punya perencanaan. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 9 tahun. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira kehadiran seorang ibu ini tentu memberikan sebuah motivasi tersendiri bagi kita semua. Karena semua kita punya ibu. Semua kita pernah dibesarkan oleh seorang ibu. Dan belayan kasih sayangnya saya kira sampai hari ini sangat sulit untuk bisa kita lupakan. Dan mungkin gak akan bisa tergantikan. Sehingga kita bisa tumbuh, kembang dengan sedemikian, dewasa, dan kemudian mampu menatap masa depan dengan ketegaran. Padahal mungkin orang-orang tua kita, ibu kita dengan pendidikan yang sangat bersahaja, mungkin SD atau SR pun, guru ibu saya nggak lulus SR juga, ya karena waktu itu memang suasananya nggak kondusif. Betapa bisa membesarkan suasana yang sedemikian nggak kondusif, tapi bisa mengantarkan anak-anaknya ke demikian ya gerbang kesuksesan. Tentu dalam suasana seperti ini kita harus lebih mampu lagi harusnya. Di mana mungkin tadi kita diberi peluang-peluang yang lebih besar dan lebih leluasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harusnya kita lebih mampu lagi mengantarkan ya kesuksesan pada anak-anak kita ke depan. Siap begitu? Ya, jadi kita harus tetap optimis walaupun PPN meningkat jadi 12%. Tapi insya Allah Allah akan berikan rezeki dari tempat yang nggak pernah kita duga-duga. Kita sudah berikhtiar untuk menolak PPN agar tetap awalnya 10%. Dan itu Bapak Ibu sekalian tahu siapa yang perjuangannya? PKS. Di balik PKS siapa? Ibu-ibu. Ya. Alhamdulillah ketika periode lalu kita miliki 6 Bu ya. 9 ibu-ibu. Ya, luar biasa ini sebuah terobosan yang Allah takdirkan, Allah beri karuniakan kepada PKS sehingga PKS bisa lebih tegar dan kuat. Ketika menghadapi berbagai tantangan, ujian, alhamdulillah kuat. Kenapa? Di belakangnya ada ibu-ibu. Dan sekarang alhamdulillah ada berapa Bu? 9 juga ya, hanya sebagiannya ada pergeseran ya. Yang membacakan penolakan juga ibu-ibu. Ini luar plus saya kira buat fraksi PKS ya. Tolong sampaikan nanti ke ketua fraksi. Ya, makasih atas perjuangannya dari Presiden PKS ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu tema kali ini sangat menarik ya. Sebuah terima kasih Ibu, perjuanganmu adalah inspirasiku. Tadi yang saya katakan ini nggak akan pernah bisa terlupakan dan terbayangkan. Dan inilah yang harusnya menginspirasi kita semua. Betapa dalam kesulitan-kesulitan seorang ibu saat itu bisa membesarkan anak-anak seperti kita. Betapa di tengah keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh seorang ibu ketika itu bisa mengantarkan pada gerbang kesuksesan kita semuanya. Oleh karena itu, saya kira menjadi tugas kita bahwa kita harus mengantarkan juga sukses pada anak-anak kita, pada lingkungan masyarakat kita, ke arah yang sangat dicita-citakan bersama, yaitu mengantarkan pada gerbang kesuksesan Indonesia Emas di 2045. 2045 berapa tahun lagi jadi? 20 tahunan lagi ya. Jadi sekitar 20 tahun. Nah, jadi ibu-ibu jangan sangka ya anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini yang nanti akan menjadi generasi-generasi ke depan. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal yakhshal ladzina law taruku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa." Tadi yang saya bacakan di awal yaitu surah An-Nisa ayat 9. Hendaklah kamu takut meninggalkan generasi di belakang kamu, generasi yang lemah. Lemah secara ideologis ya. Ya, enggak punya pendirian yang kokoh.
lemah secara fisik, banyak menderita stunting, ya. Walaupun stunting itu bisa jadi bukan karena nggak punya uang, mungkin karena memberikan asupannya salah, bisa jadi ibu ya, gizinya kurang, ya. Lemah secara ilmu karena nggak diantarkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Lebih senang anak-anak main game aja dibiarkan, ya, sehingga nggak punya ilmu yang memadai untuk masa yang akan datang. Nah, begitulah kelemahan-kelemahan yang lain, sehingga secara fisik pun tadi bisa jadi lemah, secara keilmuan nggak juga memadai. Bagaimana kita akan bisa mengantarkan pada generasi emas di tahun 2045 kalau anak-anak kita tidak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu saya kira membesarkan anak-anak kita berat nggak ini, Bu? Oleh karena perlu ada kebersamaan, ya. Saya kompak karena memang ya situasinya mungkin dihadapkan pada persoalan yang sama. Oleh karena itu perlu ada kebersamaan, saling topang satu sama lain, ya, saling bantu satu sama lain sehingga kita nggak tercerai-berai. Mengatasi persoalan-persoalan kehidupan ini hanya sendirian. Itulah pentingnya kemudian kita hadapi secara bersama-sama. Nah, saya alhamdulillah bisa begini juga karena banyak disupport oleh Kepala KSP, ini Dr. B.S. Wibowo yang kemana-mana sering mendampingi saya. Ada kebersamaan, ya. Mau menghadiri sini juga saya tinggal hadir, teksnya lengkap yang membuatkan Mas Bowo. Ada kebersamaan, ya. Tapi kalau kita menghadapi sendirian, mungkin bikin teks seperti ini juga udah berapa waktu yang sedemikian diperlukan, habis waktu. Nah, tapi dengan tadi saling support satu sama lain, saling membantu satu sama lain, ini akan bisa menjadi lebih ringan. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan juga, ketika menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini, apalagi dengan persoalan yang sedemikian kompleks, maka sikap untuk saling membantu, ta'awun alal birri wat taqwa, itu harus tetap tumbuh di antara kita semuanya. Siap menghidupkannya? Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus tolong menolong atas dasar kebaikan dan ketakwaan. Sehingga kebaikan-kebaikan akan menyebar luas. Kita tidak dihadapkan pada keputusasaan dengan situasi yang sesulit apapun. Tapi kita tetap optimis, menyongsong dan mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses. Kita perlu belajar ke belakang pada kisah-kisah sukses di masa-masa sulit para pendiri bangsa ini. Saya sering mendengarnya founding father aja, seolah-olah yang mendirikan bangsa ini hanya bapak-bapak. Padahal di belakang itu ada founding mother. Ya, betul. Di sana ada, kita lihat juga ada dalam dunia kemiliteran. Saya diceritakan kemarin oleh seorang Dewan Pakar PKS, ternyata militer kita di lautan yang sedemikian tangguh itu dipimpin oleh Laksamana Malahayati, seorang perempuan, nggak terkalahkan. Ini seorang perempuan begitu, luar biasa ya. Ada lagi yang namanya mungkin dikenal, kalau 22 ini disandarkannya kepada siapa? Ibu Dewi Sartika ya, 22 Desember. Oh, Kongres Perempuan, ada Ibu Dewi Sartika, ada Raden Ajeng Kartini, ya. Dan perempuan-perempuan hebat yang sungguhnya kita bisa ambil kisah ceritanya sedemikian menginspirasi. Ya, di balik orang-orang hebat juga kita akan dapatkan perempuan-perempuan yang hebat. Ya, kalau taruh kita ibunya atau dari andanya Ibu Megawati, Pak Soekarno orang hebat. Di belakangnya ada Ibu Inggit yang sedemikian berikan support. Ibu siapa lagi? Fatmawati, ya. Di belakang Dr. Hatta ada Ibu Rahmi Hatta. Ya. Sedemikian orang-orang siap memberikan totalitas perjuangan. Ya. Nah, jadi ini yang harus menjadi inspirasi bagi kita. Sehingga jangan melihat hanya pada success story seseorang saja, tapi di belakang itu pasti ada wanita hebat. Ya, jadi kalau kita melihat sosok mantan Menteri Sosial, Ketua Majelis Syuro, pasti ada Ibu Zainab di sana. Melihat sosok Presiden PKS, bukan cuma saya yang hebat, tapi yang lebih hebat adalah yang mensupportnya, itu istri saya. Dan begitu juga Ketua Fraksi, pasti ini yang lebih hebat adalah
Ya, istrinya Ibu Latifah. Nah, jadi ini harus menjadi inspirasi besar bagi kita semuanya. Oleh karena itu sekali lagi, mudah-mudahan dengan acara yang seperti ini kita akan saling membantu satu sama lain. Tadi pagi rasanya saya menyampaikan juga pada istri, kalau bisa dalam rangka itu tadi ta'awun 'alal birri wat taqwa, karena para pendiri bangsa ini telah memberikan tadi bahwa koperasi sebagai soko guru bagi perekonomian kita. Saya bilang ke beliau, kalau bisa bikinlah koperasi untuk membantu para perempuan Indonesia. Mau namanya apa terserah, misalnya koperasi perempuan Indonesia, koperin, koperasi perempuan Indonesia. Kalau udah ada, carilah yang mirip-mirip itu. Dalam rangka apa? Kita saling topang satu sama lain, membantu satu sama lain. Karena tidak seluruhnya perempuan ini bisa berdaya kuat. Banyak yang menghadapi tantangan yang lebih hebat lagi. Ya, di antaranya adalah perempuan-perempuan yang single parent, yang kehidupannya seringkali tadi serba salah apa yang dia lakukan. Ya, di mata laki-laki salah, apalagi laki-laki yang hidung belang. Ya, di mata perempuan pun sangat ditakuti karena khawatir akan merebut suaminya. Ada pengalaman, ibu kemarin, sepekan lalu saya diberi hadiah sebuah buku yang berjudul itu Janda Itu Ibuku. Menceritakan tentang kisah seorang janda. Dan betul, betapa sedemikian ditakutinya oleh orang-orang, bahkan dicemburui oleh ibu-ibu tetangga-tetangganya, yang biasanya dia main voli bersama-sama dengan ibu-ibu tetangga yang lain. Sejak dia meninggal suaminya, nggak pernah diajak main. Akhirnya apa? Dia main sendirian. Bagaimana caranya? Dia lambungkan bola ke atas tinggi-tinggi, kemudian dia berpindah dari tempat ini, menerobos ke bawah net, dan dia terima lagi bolanya dari situ, diarahkan lagi ke tempat yang lain dengan tinggi, dan dia lari lagi begitu. Sampai dia lelah, kemudian baru dia istirahat. Baru setelah itu apa? Bapak-bapaknya mulai main dengan jumlah yang lengkap. Nah, jadi itulah yang terjadi, hal-hal yang realitas dengan dunia kehidupan kita. Ya, ketika ada seorang anak bermain dengan anak seorang janda ini, apa yang terjadi? Rupanya tersobeklah, tangannya terluka. Lalu apa kata ibu tetangga itu? Ini rumahnya aja menyakitkan, apalagi orangnya. Bagaimana dengan situasi-situasi yang seperti itu ketika dihadapi sendirian? Saya ingin mengingatkan pada kita semuanya, ibu-ibu yang beruntung hari ini mungkin masih ada suami-suaminya, jangan kemudian kecemburuannya berlebih sehingga kemudian akhirnya menjadi suatu hal yang menyakitkan bagi ibu yang hari-hari ini single parent. Ya, begitu juga saya berharap yang memang Allah takdirkan menjadi single parent, jangan kemudian berputus asa. Masih banyak insya Allah yang siap membantu dan bekerja sama, membesarkan satu sama lain, ya, sehingga kemudian kita bisa saling topang satu sama lain. Ya, nah jadi inilah yang saya harapkan semuanya di hari ibu ini, hendaknya kita bisa memberikan inspirasi satu sama lain. Dan apa ibu sekalian, yang tadi saya ceritakan, seorang ibu yang sedemikian itu akhirnya mampu membesarkan anaknya, dan anaknya hari ini sukses, bahkan sering tampil di televisi, ya. Dan itulah karena kehebatan seorang ibu, ya, walaupun tadi dalam suasana beliau dibesarkan dalam anak-anaknya ini dalam keadaan single parent. Nah, oleh karenanya ini yang harus kita ikhtiarkan, terus rasa kebersamaan di antara kita. Mudah-mudahan di hari ibu tahun 2024 ini kita akan bisa bergandengan tangan, ya, membesarkan anak-anak kita dan menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan itu dengan kebersamaan, menghadapinya dengan ta'awun 'alal birri wat taqwa, kita songsong masa depan yang lebih baik. Siap? Ya, dan dari tempat ini katanya ini banyak inspirasi ini dari ibu-ibu ya Bu ya. Ini luar biasa, ibu-ibu hebat. From zero to hero. Bahkan tadi juga ada ibu-ibu mungkin yang diajarkan dalam waktu singkat itu angklung apa segala macam oleh Bu siapa tadi? Bu Mary Nainggolan. Iya, ini luar biasa. Inilah kebersamaan-kebersamaan
yang harus kita ciptakan ya, sehingga kita betul-betul nggak menghadapinya sendirian, tapi menghadapi dengan kebersamaan akan bisa lebih ringan. Dan insya Allah sukses untuk kita semuanya, sukses untuk anak-anak kita, bahkan yang lebih penting adalah kesuksesan abadi, semuanya Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Ibu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.